Halo, selamat datang di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Bupati Bandung Barat, Saudara, mengungkap ada 85 dapur SPPG yang mendistribusikan MBG atau makan bergizi gratis di Bandung Barat, Jawa Barat. Kondisinya tidak layak higienis dan sanitasi. Ia pun akhirnya menutup satu SPPG Makmur Jaya. Nah, pasca keracunan MBG di Bandung Barat menelan korban hingga 364 siswa hingga akhirnya ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB. Yang juga jadi sorotan hari ini, Saudara. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menyampaikan pidato di mimbar sidang Majelis Umum PBB pada Selasa pagi waktu New York, Amerika Serikat atau pada malam hari nanti waktu Indonesia. Prabowo akan berpidato di urutan ketiga selama 15 menit. Lalu apakah dalam pidato tersebut Indonesia akan konsisten mendukung kemerdekaan Palestina? Dua isu itu akan jadi sajian utama Sapa Indonesia Malam kali ini bersama saya, Friska Clarissa. Dan saya Radi Saputro, inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya hari ini untuk Anda. Kami mulai dari berita Roy Suryo CS yang mendatangi gedung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk meminta klarifikasi terkait kesetaraan ijazah SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Kedatangan Roy Suryo CS juga membawa sejumlah dokumen, salah satunya adalah salinan surat pernyataan yang menyatakan Wapres Gibran telah mengambil pendidikan setara SMA di UTS Insert Sydney, Australia. Roy Suryo CS mengatakan surat tersebut tidak sah secara hukum. Penyetaraan pendidikan seharusnya berisi surat keputusan bukan surat pernyataan. Ingin mempertanyakan sebuah surat yang disebut sebagai surat keterangan untuk penyetaraan ijazahnya dari Saudara Wapres yaitu Gibran Rakabuming Raka. Karena menurut analisis kami surat penyetaraan ini tidak layak atau bahkan sudah dikaji, bahkan seharusnya sebuah surat penyetaraan itu tidak berbunyi begini, tidak berbunyi surat keterangan, tapi sebuah surat keputusan. Betul. Jadi tidak hanya surat ini yang tidak sah. Ya, saya berulang kali melakukan analisis dan sudah ada di berbagai acara, termasuk juga di beberapa media mainstream, terima kasih yang sudah menyiarkan, bahwa urutan pendidikan Saudara Gibran Rakabuming Raka itu tertukar dan saling terbalik. Kita ke sorotan berikutnya, Bareskrim Polri kembali menggelar mediasi antara mantan Gubernur Jawa Barat dan selebgram Lisa Mariana terkait kasus pencemaran nama baik. Kuasa hukum Lisa Mariana menyebut mediasi berakhir buntu atau deadlock. Baik Ridwan Kamil maupun Lisa Mariana tidak menghadiri agenda mediasi di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Mediasi hanya diikuti para kuasa hukum. Kuasa hukum selebgram Lisa Mariana menyebut mediasi berlangsung buntu atau deadlock. Karena itu pihak Lisa Mariana menyerahkan kelanjutan kasus itu ke Bareskrim Polri. Kuasa hukum Lisa Mariana juga tetap mencari opini kedua atau second opinion tes DNA anak dari Lisa. Sebelumnya kepolisian menyebut hasil tes DNA menunjukkan ketidaksesuaian antara DNA Ridwan Kamil dan anak Lisa Mariana. Ridwan Kamil melaporkan Lisa Mariana ke Bareskrim Polri atas dasar pencemaran nama baik. Gak ada tamu, sini aja sih. Karena deadlock, tidak ada perdamaian ya maka maju terus. Jadi kita serahkan semua proses-proses ke Bareskrim, kita tinggal mengikuti sampai di mana final perkara ini. Oke? Kenapa? Yang jelas untuk second opini tetap kita jalankan. Makanya nanti kita ikutin aja proses selanjutnya nanti di Bareskrim ya. Sorotan selanjutnya, 352 siswa dari jenjang PAUD hingga SMA, SMK di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat keracunan usai menyantap menu makanan bergizi gratis atau MBG. Kepala Badan Gizi Nasional, Sukawi Dadan Hindayana, mengecek langsung kondisi ratusan pelajar ini. Siswa korban keracunan diduga akibat menyantap menu makan bergizi gratis kini menjadi 352 orang. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengecek langsung kondisi ratusan pelajar korban keracunan MBG ini di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Dan bilang dugaan keracunan siswa dikarenakan
SPPG baru beroperasi sehingga belum terbiasa menyediakan porsi dalam jumlah yang besar. Dan memang butuh kebiasaan sampai mampu melakukan kegiatan dalam jumlah besar. Jadi saya akan sudah menginstruksikan untuk memulai kegiatan dari jumlah kecil ya. Sementara itu, Bupati Bandung Barat JJ Rici Ismail mengungkap 85 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Bandung Barat belum memiliki sertifikat layak higienis dan sanitasi. Pasca musibah keracunan MBG, Bupati Bandung Barat mendatangi dapur SPPG Makmur Jaya yang menyediakan 3.600 lebih makanan bergizi gratis di Kecamatan Cipongkor. Bupati JJ menegaskan saat ini dapur SPPG Makmur Jaya dihentikan operasionalnya. Hingga Selasa sore, korban keracunan diduga karena MBG di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat mencapai 352 orang. Sebanyak 255 sudah diizinkan pulang. Cipongkor ini kita tutup dulu untuk kita lakukan investigasi. Dari data yang saya dapat 85 dapur memang masih belum memiliki sertifikasi sehat seperti itu. Akan melakukan melalui BGN dan dinas terkait untuk segera memproses supaya semuanya bisa bersertifikat sehat dan layak. Kepala Staf Kepresidenan KSPM Kodari menyampaikan data siswa keracunan akibat makan bergizi gratis atau MBG. Kodari bilang berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan serta Badan Pengawas Obat dan Makanan, masing-masing melaporkan bahwa ada lebih dari 5.000 siswa tercatat mengalami keracunan. Dengan jumlah penderita 5.080. Ini data per 17 September. Kedua dari Kemenkes, 60 kasus dengan 5.207 penderita, data 16 September. Kemudian BPOM, 55 kasus dengan 5.320 penderita, data per 10 September 2025. Tapi lihat bahwa masalah yang sama dicatat oleh 3 lembaga, bahkan oleh BGN sendiri, ya. Nah, yang kedua, angkanya secara statistik itu sebetulnya sinkron, sama-sama di sekitar angka 5.000 ya. Lalu bagaimana langkah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bandung Barat pasca keracunan 369 siswa di Cipongkor? Kita akan dengar penjelasannya langsung dari Bupati Bandung Barat Rici Ismail atau yang akrab biasa disapa Kang JJ. Selamat sore, Kang JJ. Sore, Mas Radi, Iya. Mas Rizka. Baik, Kang JJ, saya pengen tahu dulu kondisi siswa yang keracunan saat ini bagaimana? Dan Anda katanya sudah menetapkan status KLB. Sedarurat apa sih harus ditetapkan status KLB, Kang JJ? Baik, terima kasih Mas Radi. Jadi tadi siang saya ke sana tuh 364 siswa. Namun sampai setengah 5 ini ada peningkatan menjadi 393 korban. Jadi kami dari Pemda menetapkan ini sebagai kejadian luar biasa seperti itu. 393 ya, saya konfirmasi ulang ya? 393, betul. 393. Artinya, tapi masih, ya silakan. tapi tetap ada masih banyak juga yang sudah dibolehkan untuk pulang ke rumahnya. Jadi sisa ada 39 yang masih dirawat. Ada 309 yang masih dirawat? Ya, 39. Oh, 339. Baik. Nah, artinya ada mungkin publik juga ingin tahu dasar Anda menetapkan KLB atau ada syarat-syarat untuk menetapkan KLB berdasarkan apa yang Anda ketahui. Bagaimana sih, Kang JJ? Ya, karena ini korban sudah begitu banyak dan juga rata-rata memiliki gejala yang sama dalam kurun waktu 24 jam. Untuk kita berlakukan KLB supaya penanganannya lebih cepat dan juga lebih menyeluruh seperti itu. Baik, artinya dengan dengan adanya penetapan KLB ini bukan berarti aktivitas penyaluran MBG dihentikan selamanya kan? Ini hanya sementara begitu ya? Ya, jadi yang kami tutup hanya satu MBG saja. Satu SPPG satu dapur maksud saya di Cipongkor. Satu SPPG di Cipongkor. Nah, untuk lainnya kita melakukan evaluasi juga tentunya.
Nah, berdasarkan laporan sementara yang Anda terima, sebenarnya apa sih penyebab keracunan ini? Saya dengar katanya makanan yang sudah diolah sejak pagi artinya pada saat dikonsumsi sudah basi atau ada penyebab lain? Ya, jadi penyebab utama ini belum 100% terkonfirmasi, Mas. Jadi kita masih menunggu hasil lab. Jadi menurut laporan dari siswa dan para guru, ini makanannya bau dan berlendir. Oke. Mungkin jadi pengolahannya ini kurang higienis seperti itu. Dan itu yang Anda temukan langsung ketika Anda meninjau tadi pagi? Ya, Oke. kalau pas meninjau memang sudah tidak ada. Jadi kita hanya mengambil sampel dari muntahan tadi malam. Mungkin hasilnya baru 2 hari lagi. Tadi pagi sudah dilakukan sampel dari makanannya sendiri. Oke. Saya konfirmasi ulang juga Kang JJ. Satu SPBG ini artinya ada 85 dapur MBG ya yang dinyatakan tidak layak dan Anda tutup sementara sekarang? Enggak, yang saya tutup hanya satu. Oh, hanya satu ya? Jadi dari 85 dapur, hanya satu. Oke. Jadi dari 80 dapur yang beroperasi di KBB ini diindikasi ada beberapa yang tidak memenuhi standar. Jadi harus kita cek juga izin dan juga sertifikasi layak sehat dari Dinas Kesehatan. Oke. Nah, terhadap anak-anak yang masih dirawat, bagaimana penanganan sejauh ini, Kang JJ? Alhamdulillah penanganannya kita tadi sudah disebar ke beberapa tempat. Jadi ada yang di posko Kecamatan Cipongkor, kemudian ada di posko Puskesmas, dan ada juga di RSUD Cililin. Saya cek langsung tadi, alhamdulillah sudah ada penurunan, kondisinya juga membaik. Jadi beberapa sudah bisa pulang. Hanya satu tadi saya menemukan yang agak berat, mungkin kehilangan kesadaran sampai seperti itu. Oh, sampai kehilangan kesadaran bahkan? Sampai kehilangan, jadi hanya kita panggil pun tidak ada reaksi. Oke, baik. Nah, ini tadi Anda sempat singgung juga, ini kan satu yang ditutup sementara dapurnya begitu. Dan ada kurang lebih ada 85 ya total ya? Koreksi kalau saya salah. Iya, betul. Ada 85 dapur. Nah, ada dari sisa, artinya masih ada 84 dapur yang sekarang ini masih beroperasi begitu ya. Nah, ini sudah juga dicek secara berkala bagaimana kualitas yang mereka munculkan, kualitas makanan yang mereka produksi? Nah, ini kita melakukan investigasi secara menyeluruh, Mas. Jadi kita semuanya akan kita cek mulai dari izinnya, sertifikasinya, sampai juga prosedur kebersihannya seperti itu. Oke. Tadi juga saya menyimak ada pantauan langsung dari Badan Gizi Nasional ke Kabupaten Bandung Barat. Sudah ada komunikasi dengan BGN dan apa hasilnya? Ya, kami sudah berkomunikasi dengan BGN terkait penghentian operasional salah satu SPPG di Bandung Barat, serta koordinasi untuk pengawasan dan audit terhadap SPPG lainnya. Saya juga meminta BGN terus membantu standarisasi dan juga pengawasan supaya program ini aman secara gizi dan juga kebersihan. Oke, ini sebenarnya peristiwa ini kan terjadi di banyak daerah sebenarnya Kang JJ. Tapi yang pertama kali saya lihat, koreksi juga kalau saya salah seperti itu, tapi sejauh ini saya lihat baru Kabupaten Bandung Barat yang berani menyetop satu dapur kegiatan MBG dan menyatakan ini sebuah peristiwa KLB. Artinya Anda juga punya kekhawatiran bahwa ini kalau misalnya tidak di stop sementara ini akan meluas ke daerah-daerah lain ataupun di sekolah-sekolah lain atau bagaimana? Ya, tentunya fokus kita adalah para siswa ya. Oke. Kita tidak ingin kejadian seperti ini terulang lagi. Jadi kita ceklah apa ini permasalahannya, penyebabnya, kita cari tahu supaya tidak terjadi di tempat-tempat lain seperti itu saja sih, Mas. Saya juga ingin tahu reaksi publik Kang JJ di Kabupaten Bandung Barat, masyarakat KBB dengan ada peristiwa ini. Anda pasti juga menerima keluhan, menerima aspirasi dari mereka. Bagaimana mereka merespons dengan adanya peristiwa ini? Apakah mereka masih tetap percaya dengan program MBG atau meminta MBG ini benar-benar diawasi dengan ketat atau bagaimana? Ya, tentunya kita akan melakukan evaluasi secara ketat ya. Jadi kita akan seperti saya sampaikan tadi dengan BGN kita fokus satu-satu kita cek dari mulai pengolahannya, distribusinya, sampai memastikan benar-benar layak dan juga pengawasan rutin. Itu akan kita lakukan. Jadi supaya masyarakat bisa percaya, karena program ini juga menurut saya sangat baik ya. Program dari Bapak. Artinya program ini baik ya sebenarnya, hanya yaitu sangat tadi. baik, hanya saja melakukan evaluasi seperti itu. Perlukan pengawasan dan evaluasi. Betul. Lalu ke depannya
Pemkab KBB sendiri atau Pemkab Bandung Barat sendiri nanti memastikan menu yang diterima ini siswa ini semuanya layak konsumsi, bagaimana kontrol yang dilakukan pemerintah Bandung Barat nanti? Oke, jadi pertama mungkin pemeriksaan izin dan sertifikasi layak sehat di semua dapur. Kemudian kita akan ada pengujian sampel makanan dan prosedur pengolahan, penyimpanan dan juga distribusi. Kemudian ada standarisasi prosedur kebersihan dan higienitas di tempat-tempat pengolahan makanan. Serta yang paling penting adalah pengawasan rutin, inspeksi, dan juga audit dari instansi teknis. Oke, tapi sejauh ini responsnya masih positif ya dari masyarakat KBB ya, Kang JJ, untuk MBG ini? Ya, alhamdulillah seperti itu. Oke, alhamdulillah. Baik, terima kasih waktunya Bupati Bandung Barat, Richie Ismail atau Kang JJ. Sama-sama, Mas Radi. Berbagi informasinya di Sapa Indonesia Malam. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hatur nuhun, terima kasih. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut telah menerima surat dari FIFA yang menjawab soal rangkap jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI. Informasinya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Masih di Sapa Indonesia Malam, Menpora Erick Thohir mengaku telah menerima surat dari FIFA yang menjawab soal rangkap jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI. Menurut Erick, induk organisasi sepak bola dunia itu menyatakan tidak ada benturan kepentingan antara dirinya sebagai pemerintah dan selaku Ketua Asosiasi Sepak Bola. Erick menyebut telah bersurat ke FIFA setelah dilantik jadi Menpora. Ia meminta pandangan FIFA terkait rangkap jabatan di PSSI dan Kemenpora. Erick mengklaim sudah mendapat balasan FIFA yang berisi persetujuan rangkap jabatan. Erick bilang FIFA menilainya mampu memimpin dua lembaga secara proporsional karena rekam jejak di dunia olahraga baik sepak bola maupun olahraga lain. Kalau dijawab mengenai keberadaan saya menanyakan status saya ke FIFA. FIFA menjawab bahwa secara statuta tidak disalahkan karena memang track record saya di dunia sepak bola sudah sesuai dengan statuta. Artinya apa? Saya akan menjaga ya keberadaan saya sampai 2027. Sorotan lainnya, tim kuasa hukum Nadiem Makarim mengajukan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Permohonan diajukan untuk menggugat keabsahan penetapan status tersangka dan penahanan terhadap kliennya. Kuasa hukum Nadiem, Hana Pertiwi, menyatakan penetapan tersangka terhadap kliennya tidak sah karena tidak memenuhi syarat minimal 2 alat bukti permulaan yang cukup. Salah satunya berupa audit kerugian negara dari BPK atau BPKP. Menurut kuasa hukum, jika penetapan tersangkanya tidak sah, maka penahanan Nadiem juga tidak sah. Nadiem ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019 hingga 2022. Kejaksaan Agung menduga Nadiem mengeluarkan perintah atau peraturan menteri yang menetapkan atau mengunci spesifikasi pengadaan laptop berupa Chromebook dari Google. Yang digugat itu ada di penetapan tersangka dan penahanan. Penetapan tersangkanya karena tidak ada 2 alat bukti permulaan yang cukup. Salah satunya bukti audit kerugian negara dari instansi yang berwenang. Instansi yang berwenang itu kan BPK atau BPKP. Oh iya. Dan penahanannya juga otomatis kan kalau penetapan tersangka tidak sah, penahanannya juga tidak sah. Nadiem Makarim mengajukan permohonan pra-peradilan atas statusnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Kejaksaan Agung menilai permohonan pra-peradilan merupakan hak Nadiem Makarim sebagai tersangka. Namun Kejaksaan Agung mengaku belum menerima salinan permohonan pra-peradilan tersebut. Dari Gedung Bundar belum menerima rilis permohonan pra-peradilan dari yang bersangkutan. Namun demikian, itu merupakan suatu hak bagi tersangka dan penasihat hukumnya, dan ini juga diatur dalam ketentuan baik KUHP dan juga diperkuat juga oleh putusan MK tahun 2014.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dan kami lanjutkan Sapa Indonesia Malam melalui berita mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyatakan bersedia bergabung dengan Komite Reformasi Kepolisian yang akan dibentuk Presiden Prabowo Subianto. Kesediaannya itu disampaikan langsung kepada Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya yang menemui Mahfud pada Selasa pekan lalu. Mahfud mengaku dapat membantu Prabowo dalam rencananya mereformasi Polri dan memandangnya sebagai bagian kontribusi untuk negara. Kendati sudah setuju bergabung dengan Komite Reformasi Kepolisian, bentukan Prabowo, Mahfud tidak ingin membahas soal posisinya di tim komite itu. Kami diskusi banyak, tetapi yang ingin saya pastikan dari diskusi yang panjang itu, saya hanya menyampaikan konfirmasi satu hal, bahwa saya menyetujui seluruh rencana Pak Prabowo untuk reformasi, dan saya bisa ikut membantu dalam tim reformasi Polri saja. Yang juga jadi perhatian, rapat paripurna DPR menyetujui rancangan Undang-Undang APBN 2026 menjadi undang-undang. Dalam RUU APBN ditetapkan target pendapatan negara sebesar Rp3.153 triliun. RUU APBN disahkan dalam sidang paripurna kelima dan dipimpin langsung Ketua DPR Puan Maharani. Dengan target pendapatan Rp3.153 triliun dan belanja negara Rp3.842 triliun, maka defisit APBN 2026 ialah Rp689,1 triliun.
Selanjutnya kami menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Saudara, ke sorotan selanjutnya, tokoh Gerakan Nurani Bangsa Lukman Hakim Saifuddin menyatakan siap menjadi penjamin bagi para aktivis demonstrasi yang masih ditahan di Polda Metro Jaya, termasuk 6 orang yang telah ditetapkan tersangka atas tuduhan menghasut massa untuk bertindak rusuh saat unjuk rasa. Ke-6 orang itu termasuk diantaranya Del Pedro Marhaen, admin akun Gejayan Memanggil Syahdan Hussein, mahasiswa Universitas Riau sekaligus admin Aliansi Mahasiswa Penggugat, serta staf Lokataru Foundation Muzaffar Salim. Tokoh Gerakan Nurani Bangsa Lukman Hakim Saifuddin juga menyampaikan keprihatinan atas kondisi anak-anak muda yang masih ditahan hingga saat ini. Ditindaklanjuti oleh para pihak, pengacaranya dan seterusnya. Hanya kami ingin berpesan, tadi kami sudah sampaikan ke Bapak Kapolda dan Wakapolda bahwa hak-hak asasi manusia harus tetap bisa dipenuhi, harus bisa dilindungi, harus bisa diperhatikan dengan baik. Di poinnya kami bersedia untuk menjadi penjamin itu. Tokoh Gerakan Nurani Bangsa Sinta Nuriyah Wahid ikut juga menjenguk para aktivis yang ditahan di Polda Metro Jaya. Istri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid ini menyebut tidak sepatutnya para aktivis ditangkap dan ditahan. Dia bilang para aktivis hanya menyampaikan keresahan dan kepedulian soal kondisi bangsa. Dia yakin penangkapan mereka adalah kesalahpahaman. Inilah tujuan kita, Gerakan Nurani Bangsa, datang kemari untuk meluruskan semuanya itu dan membaik-baikkan semuanya itu. Karena mereka adalah anak bangsa kita yang berjuang untuk kemanusiaan dan untuk negara Indonesia. Jelang sidang umum PBB, sejumlah negara memberikan pengakuan terhadap Palestina sebagai negara berdaulat. Inggris, Kanada, Portugal, Belgia, Australia, dan terakhir Prancis secara resmi mengakui kedaulatan Palestina. Informasinya usai jeda. Saudara, jelang sidang umum PBB kali ini sejumlah negara memberikan pengakuan terhadap Palestina sebagai negara berdaulat. Inggris, Kanada, Portugal, Belgia, Australia, dan terakhir Prancis secara resmi mengakui kedaulatan Palestina. Pengakuan terhadap negara Palestina diumumkan Presiden Prancis Emmanuel Macron saat berpidato di forum pertemuan tingkat tinggi di PBB yang membahas solusi dua negara Senin kemarin. Prancis juga mendorong solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah. Pengakuan Prancis menambah jumlah negara yang mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Dengan pengakuan dari sejumlah negara jelang sidang umum PBB, kini negara yang mengakui Palestina telah melebihi 150 negara. Le temps est venu. C'est pourquoi, fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Organisasi kemanusiaan yang didukung PBB saat ini masih menghadapi kesulitan dalam memberikan layanan kesehatan maupun bantuan pangan pada warga Palestina karena pembatasan yang dilakukan Israel. Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi UNRWA menyebut saat ini di Gaza terdapat 2 juta orang mengalami kemiskinan ekstrim. Dari 22 pusat kesehatan UNRWA, hanya 4 yang masih beroperasi. Para pekerja kemanusiaan juga banyak yang menjadi korban
Sedikitnya 500 pekerja kemanusiaan terbunuh dalam konflik ini. The challenges of providing aid in the Gaza Strip are enormous. We are trying to meet the needs of more than 2 million people in one of the most difficult and dangerous operating environments in the world. And unfortunately, after all of this time, we're still trying to meet people's basic needs. I came here because my child is suffering from malnutrition. In the past, I used to get baby formula once every week or two. Now there's no milk and I come every day hoping to get some for my baby. Hingga kini Israel terus melancarkan serangan ke Gaza dan wilayah Palestina lainnya. Data otoritas kesehatan Gaza mengungkap hingga pekan kemarin jumlah korban tewas di Gaza telah mencapai angka lebih dari 65.000 jiwa. Sementara warga yang terluka hampir mencapai angka 167.000 orang. Kita akan pantau situasi terkini di Gaza, Palestina. Kita perbarui informasinya bersama relawan Mercy di Amman, Yordania, Marissa Noriti. Selamat malam, Mbak Marissa. Ya, selamat malam Mas Radi. Baik, sebelumnya saya juga ingin tanya dulu kondisi paling akhir di sana, Mbak Marissa, di Gaza tepatnya saat ini. Apakah menurut informasi yang Anda terima, apakah serangan Israel masih berlanjut di sana? Ya, saat ini bisa dibilang serangan Israel semakin intens, terutama di area Gaza City, semenjak semakin bertambahnya negara-negara yang recognize negara Palestina. Jadi ini banyak disimpulkan oleh beberapa orang di lapangan, pekerja kemanusiaan atau orang Gaza sendiri, bahwa ini semacam bentuk reaksi yang ditunjukkan oleh pihak Israel akan ketidaksukaannya terhadap pengakuan negara Palestina seperti itu. Dan bahkan di hari Minggu kemarin kami mendapatkan informasi di lapangan bahwa heavy bombardier kayak carpet bombing gitu di area Gaza City, tepatnya di sekitar rumah sakit Al-Rantisi, Tel El Hawa, itu bisa dibilang bomnya sangat banyak sekali dan sampai terdengar ke area Derbalah, which is jaraknya juga cukup jauh dari Gaza City. Dan saat ini kami juga mendapatkan informasi banyak fasilitas kesehatan di Gaza City sudah tidak berfungsi lagi, seperti Al-Rantisi Hospital, A Hospital, dan juga rumah sakit Al-Quds tadi malam juga mendapatkan serangan, dan salah satu international staff di sana meminta evakuasi. Dan hari ini mungkin kurang lebih beberapa menit yang lalu saya mendapatkan informasi bahwa tentara Israel telah memasuki area Gaza City yang berjarak tidak cukup jauh dari Shifa Hospital, tidak sampai 1 kilometer dari Shifa Hospital. Seperti itu, Mas Radi. Iya, ada dukungan dari berbagai negara malah tambah gencar begitu ya, menurut informasi yang Anda sampaikan tadi, serangan-serangan pasukan Israel IDF ke Gaza City. Tadi Anda juga sempat menyinggung bahwa fasilitas kesehatan sudah mulai lumpuh di Gaza City. Lalu bagaimana penanganan kesehatan di sana? Sedangkan di sisi lain kan sebenarnya banyak bantuan yang ingin masuk ke Gaza, namun sangat-sangat terbatas untuk bisa masuk ke wilayah Gaza City. Bagaimana kondisinya? Ya, untuk saat ini rumah sakit yang masih lumayan berfungsi walaupun tidak secara penuh itu Shifa sampai saat ini masih berfungsi, Shifa Hospital, Al-Helo juga rumah sakit maternity, dan kemudian juga rumah sakit Al-Ahli. Akan tetapi semuanya itu bisa dibilang sudah bed occupancy-nya udah mencapai 300%, kekurangan tempat tidur, dan bahkan rumah sakit Jordanian Field Hospital saya mendapatkan informasi juga telah evakuasi dari area Tel Al Hawa Gaza City ke area Khan Yunis, seperti itu. Dan untuk bantuan kemanusiaan yang di daerah Gaza City yang biasanya masuk melalui Zikim Border, hingga hari ini Zikim Border masih ditutup, jadi belum ada bantuan kemanusiaan yang bisa mencapai area Gaza City, karena untuk
mobilisasi bantuan kemanusiaan bahkan dari selatan ke area Gaza City pun itu sangat sulit sekarang karena cukup banyak juga warga Gaza City yang mencoba mengungsi ke area Gaza Selatan dan itu tuh mereka untuk jarak yang tidak cukup jauh mereka menghabiskan waktu 15 jam di perjalanan dan juga mengalami banyak kesulitan setelah mencapai area di bagian selatan karena saat ini sudah sangat padat, sangat sulit mencari lahan untuk mendirikan tenda dan banyak dari warga Gaza hanya tidur di jalanan tanpa menggunakan tenda karena mereka tidak bisa mendapatkan lahan, kalaupun lahan yang ada itu biayanya juga mahal. Jadi proses evakuasi ini merupakan penderitaan, sangat menambah penderitaan warga Gaza karena mengeluarkan banyak biaya tentu saja, mulai dari transportasi, biaya lahan, dan beli tenda yang harganya saat ini sudah mencapai lebih dari $1.500 untuk satu tenda kecil, satu tenda untuk keluarga kecil, seperti itu. Kondisi kepiluan demi kepiluan yang terus setiap hari kita dengar di Gaza City. Lalu bagaimana mereka bisa bertahan? Warga Gaza bisa bertahan di tengah segala keterbatasan ini, mulai dari fasilitas kesehatan, bantuan kemanusiaan yang tidak bisa juga masuk disalurkan ke Gaza City. Bagaimana mereka bisa bertahan, Mbak? Ya, mereka menjalani hidup dari hari ke hari dengan apa adanya, dengan segala kekurangan. Mereka masih tetap mencoba bertahan walaupun mungkin kelaparan, susah mendapatkan air, tidak ada tempat berlindung di siang hari atau malam hari. Bahkan sebentar lagi Gaza akan memasuki musim dingin yang tentunya juga tidak mudah bagi warga Gaza jika mereka tidak berhasil mendapatkan tenda yang bisa melindungi mereka dari dinginnya suhu di Gaza, seperti itu. Tadi Anda memang sempat menyinggung, Mbak, bahwa setelah banjir dukungan dari negara-negara barat, terutama di PBB, serangan Israel terhadap Palestina ini tidak berhenti, bahkan semakin gencar. Tapi saya ingin kita berpikir atau punya harapan optimisme yang cukup tinggi juga terhadap langkah dari negara-negara ini mendukung kedaulatan Palestina. Ada nggak celah untuk membantu atau membuka lebih banyak distribusi bantuan ke Gaza dengan adanya momen dukungan negara-negara barat terhadap kedaulatan Palestina ini? Ya, baik, saya sendiri sebagai relawan yang bergerak di bidang kemanusiaan, tentunya juga sangat mengharapkan bahwa pengakuan atas negara Palestina ini tidak hanya sebatas pengakuan saja, tetapi seharusnya karena sebenarnya untuk solusi two state solution itu sudah dari 80 tahun yang lalu dan sampai saat ini kita melihat belum ada mekanisme yang memastikan bahwa perbuatan Israel di Gaza bisa dipertanggungjawabkan melalui international law dan bahkan bisa dibilang belum ada mekanisme yang bisa menghentikan genosida di Gaza hingga saat ini dan pengakuan itu belum berdampak apapun terhadap penderitaan warga Gaza di lapangan, masih hanya sebatas statement saja. Jadi sangat diharapkan kepada organisasi internasional, negara-negara di dunia bahwa pengakuan two state solution ini harus dipastikan bahwa ini benar-benar berpihak pada dignity-nya warga Gaza, bukan hanya sekedar two state solution, tapi warga Gazanya sendiri tidak mendapatkan haknya sebagaimana warga negara lainnya di dunia ini. Ya, saya yakin semua masyarakat Indonesia saat ini juga terus mendoakan, terus memberikan dukungan, support terhadap warga Gaza di sana. Semoga mereka bisa menemukan solusi terbaik untuk setidaknya bertahan hidup saja yang sekarang sangat-sangat langka, sangat-sangat sulit mereka temui. Dan kita juga sampaikan apresiasi kepada seluruh relawan yang juga terus berupaya untuk menembus Gaza City, menyampaikan bantuan, menyalurkan bantuan. Tetap waspada, tetap sehat untuk semua relawan. Kami apresiasi sangat-sangat tinggi untuk semua relawan, termasuk Mbak Marisa Noriti yang sekarang berada di Aman. Kita doakan semua berjalan lancar dan bisa menyalurkan bantuan akhirnya yang bisa diterima oleh semua warga Gaza. Terima kasih sekali lagi Mbak
Marisa Noriti telah bergabung di Sapa Indonesia Malam untuk berbagi informasinya di Gaza. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Saudara, Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu pemimpin negara yang berpidato di konferensi tingkat tinggi PBB untuk menyelesaikan permasalahan perdamaian di Palestina. Prabowo kembali menegaskan dukungan Indonesia untuk Palestina. Lalu apakah kedaulatan Palestina juga akan dibawa ke sidang Majelis Umum PBB? Kami punya ulasannya setelah jeda, dipandu rekan saya Friska Clarissa di Sapa Indonesia Malam. Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia. Baliknya itu udah nggak mungkin masuk. Clarissa. Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu pemimpin negara yang berpidato di konferensi tingkat tinggi PBB untuk penyelesaian damai masalah Palestina. Prabowo kembali menegaskan dukungan Indonesia untuk Palestina. Konferensi tingkat tinggi PBB untuk penyelesaian damai masalah Palestina digelar di Gedung Majelis Umum PBB New York, Amerika Serikat, Senin waktu setempat. Presiden Prabowo mendapat kesempatan berbicara pada urutan ketiga dari 33 negara dan organisasi internasional yang diundang memberikan pandangan. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan kembali bahwa Indonesia mendukung negara Palestina dan solusi dua negara untuk perdamaian di wilayah Palestina dan Israel. The ongoing unbearable tragedy in Gaza. Thousands of innocent lives, many of them women and children, have been killed. Famine looms. Human catastrophe is unfolding with our eyes. We condemn all acts of violence against innocent civilians. Therefore, it is today with dignity that we gather to take our historical responsibility. This responsibility speaks not only to the fate of Palestine, but also to the future of Israel, and also the very credibility of the United Nations. Dalam agendanya jelang sidang umum PBB, Presiden Prabowo juga turut melakukan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di New York. Presiden Prabowo disambut hangat oleh Sekjen PBB dan melakukan sesi foto bersama. Pertemuan ini berlangsung usai Presiden Prabowo menyampaikan pidato dalam KTT untuk penyelesaian damai atas masalah Palestina. Isu-isu strategis juga dibahas keduanya seperti penyelesaian damai Palestina-Israel lewat solusi dua negara. Sebesar apa pengaruh Indonesia dalam perpolitikan internasional demi membela nasib Palestina? Untuk membahasnya saat ini kita sudah bergabung dengan Prof. Susi Sudarman selaku pengamat hubungan internasional. Juga ada Samsur Rizal, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PKB. Prof. Susi, selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Susi, sekarang yang jadi semua mata tertuju pada Palestina. Di forum PBB ini secara de facto hampir 80% negara-negara mengakui Palestina. Tapi secara de jure-nya masih panjang tentu. Nah, bagaimana seperti apa sih sebenarnya gambarannya Prof. Susi untuk sampai mengakui kemerdekaan Palestina secara de jure atau secara hukumnya, secara legal? Pertama, pemilih Presiden Amerika Serikat harus kita dekati. Kita mencoba persuasi kepada kalangan yang akan memilih presidennya. Seperti waktu kita akan merdeka dulu, kita didukung oleh kelompok kulit berwarna, wartawan Amerika Serikat dan sebagainya, sehingga itu berdampak kepada duta besar Amerika di PBB, yaitu akhirnya berhasil. Tapi kalau misalnya sekarang ini kita nggak bisa membayangkan karena pemilih Donald Trump adalah Make America Great Again atau white supremacist. Nah, white supremacist itu bagaimana caranya kalau kita memang membela Palestina harus dicoba mungkin di lobby kalangan mereka karena Rusia pun berhasil mendekati MAGA, mendekati NRA. Jadi masalahnya ini siapa yang melakukan lobby di tingkat grassroots ya? Gereja-gereja juga tidak dikunjungi, ngerti nggak? Padahal gereja-gereja itu adalah sumber-sumber dari pemikiran tentang anti imigran di sebagian gereja ya, dan juga
kalau misalnya rakyat Amerika tidak bisa kita persuasi, tentunya presidennya akan lancar saja melaksanakan apa yang diinginkan white supremacist itu. Terutama kalau kita ingat demonstrasi di Charlottesville, Virginia, itu orang kulit putihnya mengatakan kita tidak bisa digantikan oleh mereka. Mereka itu siapa? Bisa Semite, bisa imigran kulit berwarna, tapi semua termasuk kategori itu. Jadi kalau kita lihat kecenderungan dari pemilih Donald Trump, mungkin mereka menginginkan bahwa orang Yahudi Amerika itu mempunyai negara sehingga mereka tidak lagi berada di Amerika Serikat. Kenapa harus lobbynya Amerika Serikat? Karena sejauh ini veto yang dilancarkan itu Amerika Serikat sampai kemarin terakhir bahkan ya, Prof. Susi. Nah, kalau dari DPR apa yang bisa dilakukan? Peran lebih aktif apa yang Indonesia bisa pegang selain sidang umum PBB menyampaikan pidato di sana? Ya. Yang pertama memang apa yang dikatakan oleh Prof. Susi tadi itu yang memang tidak bisa diintervensi oleh negara manapun. Karena tekanan-tekanan internal itu akan membuat pemimpinnya itu menjadikan itu sebagai salah satu voters reasonable. Karena mereka akan menjaga votersnya. Nah ini yang belum terjadi di Amerika. Ada tetapi kecil. Berbeda dengan di Belanda, di Prancis, di Australia. Itu hampir semua kelompok masyarakat itu mendukung, sehingga mau tidak mau kalau semua proses electionnya itu berbasis election, dia pasti akan menjaga suaranya itu. Dan ini yang mestinya juga dilakukan oleh kelompok-kelompok negara, tapi terutama oleh badan-badan internasional yang ingin supaya ada perdamaian di kawasan itu, untuk juga mendorong untuk warga negara di Amerika itu bisa menyuarakannya. Jadi seperti disampaikan oleh basis-basis dari pemilih Donald Trump itu, terutama yang berbasis di agama, di gereja, itu seharusnya juga mendapatkan pencerahannya itu. Ya, agar pemahamannya terbuka ya, bisa dilobi dari internal, pemerintahnya, dorong secara aktif itu ya. Betul, mendorong pemerintahnya untuk mengambil keputusan yang berbasis pada people of the Amerika misalnya. Nah, kalau dari Prof. Susi, ada juga solusi yang selalu kita dengarkan dari setiap tahunnya, two-state solutions, tapi yang berbeda saat ini disampaikan bahwa Indonesia akan akui Israel kalau Israel akui Palestina. Dengan pola lobby seperti ini, apakah bisa jadi cukup efektif? Karena sejauh ini kan two-state solution tidak dijelaskan secara gamblang, begitu. Kalau saya orang kalangan Netanyahu, saya akan nggak peduli karena saya udah kuat, ngerti nggak? Jadi memang Netanyahu berkehendak untuk menghilangkan two-state solution dengan macam-macam alternatif lainnya, misalnya Abrahamic Accord dan sebagainya. Jadi kalau misalnya Anda dalam posisi hegemoni, tentunya Anda nggak menganggap lah kalau misalnya kalangan-kalangan negara lain mendesak soal two-state solution, because it has nothing to do with their survival. Survivalnya itu tergantung kepada negara-negara yang masih memasok senjata dan mereka mampu membayar. Nah, tapi apa dong yang bisa Indonesia lakukan kalau gitu, Deng Ical? Yang pertama, semua relationship yang terbentuk itu berbasis pada bargaining position. Dan ketika tidak ada bargaining position, maka suara apapun yang kita teriak pun juga itu nggak akan didengar, nggak ada pengaruhnya. Harusnya real, misalnya kalau pemasok senjata nggak boleh pasok senjata ke Israel, itu salah satunya. Salah satunya itu, betul. Bukan cuma senjata, tetapi seluruh sumber daya. Jadi hubungan-hubungan dengan Israel, ambil contoh seperti beberapa negara yang kena embargo lah. Jadi embargo bukan hanya embargo senjata, tetapi hampir semua hubungan itu diputuskan dengan itu, maka sumber daya yang terbatas itu mengakibatkan tekanan publik di dalam negara itu, dalam negeri itu, untuk mereka meminta membuka relation itu. Nah, salah satunya itu adalah membuat keputusan-keputusan politik mengakui eksistensi negara lain yang akan berpengaruh kepada relationship di kawasan tertentu. Problem kita yang paling utama adalah karena kawasan Arab juga belum kompak. Kalau nggak kompak, ada satu yang memanfaatkannya untuk mensuplai barang-barang tertentu atau sumber daya tertentu. Nah, jadi inilah yang salah satu celah yang sampai sekarang itu masih terus terjadi. Termasuk ini, Prof. Susi, sanksi internasional itu nggak ada sampai sekarang kepada Israel. Apa realnya? Kita kan nggak melihat ini. Nah, siapa yang bisa bergerak untuk ini, Prof. Susi? Seingat saya membandingkan dengan Indonesia akan merdeka dulu ya. Kita punya kawan-kawan di universitas di Amerika, misalnya Kahan, Ben Anderson dan kawan-kawan itu, mereka membela nasionalisme Indonesia. Jadi pada saat itu mereka bisa ikut campur dalam menulis, menghargai Indonesia dan sebagainya. Sekarang saya belum lihat
ada profesor Amerika yang membela Palestina kecuali orang Palestina yang menjadi orang Amerika seperti Said gitu di Columbia ya. Tapi yang lain-lain belum terdengar suaranya. Jadi sepertinya ada agenda setting yang memang menghilangkan faktor Palestina itu karena memang dia tidak menjadi sumber intelektual, dia tidak menjadi sumber dari grassroots movement, dia tidak menjadi sumber dari capitalistic endeavors. Kan seperti Indonesia itu bukan kita melobi korporasi pada saat itu, lebih melobi kepada profesor-profesor ya. Korporasinya berkehendak sendiri, misalnya Standard Vacuum of California itu mau masuk untuk mengusir Shell dari Indonesia. Nah, mereka masuk karena kehendak mereka sendiri. Lalu ada peristiwa di mana Belanda mencegah pembelian barang-barang dari Indonesia melalui kapal yang akan berangkat tapi dicegah oleh Belanda. Lalu mereka mulai marah ya. Jadi sekarang ini belum terlihat kecuali cita-cita Donald Trump untuk membuat Riviera di Middle East. Nah, itu sebagai sumber untuk menarik mungkin kontraktor-kontraktor Amerika untuk bersimpati. Tapi itu datangnya dari Donald Trump dan diambil oleh Netanyahu sebagai cita-cita. Kalau misalnya Riviera of the Middle East itu wujud, itu akan menarik kapitalis-kapitalis Amerika untuk ikut terjun dan agendanya terwujud. Gitu. Tapi itu kan artinya ada demolishing, ada apa ya, kita katakan tidak boleh ada warga Gaza di sana kalau Riviera terjadi. Itu yang ditakutkan negara-negara yang mengakui Palestina. Dan dia berusaha untuk mengusir orang-orang tersebut ya. Dengan bargaining dengan negara-negara seperti Indonesia yang akan menempatkan mereka di Pulau Galang misalnya. Saya yakin mereka nggak akan mungkin kembali. Betul. Seperti mereka yang diobati di Egypt kan nggak bisa balik lagi. Dengan berbagai siasat Israel yang kita sebenarnya sudah tahu dan harus sudah hati-hati. Itu Indonesia bagaimana punya standing position yang memang kuat, yang memang satu visi untuk memerdekakan Palestina, agar memang warga Gaza, warga Palestina di West Bank, di Gaza itu bisa menempati daerahnya secara tenang begitu. Betul. Tapi yang paling penting adalah outstanding Indonesia di tangan Presiden Prabowo ini jauh lebih kuat bargaining positionnya dibanding dengan sebelumnya. Kenapa? Karena Indonesia punya kemampuan dan juga punya sumber daya yang belum terekspos dulu. Salah satunya itu adalah mineral tanah jarang, ya, yang tidak banyak negara punya dan itu menjadi komoditas yang menjadi sangat strategis. Nah, pidato Bapak Presiden itu mesti mendeklarasikan ini, bahwa logam tanah jarang Indonesia itu akan dijadikan sebagai salah satu materi diplomasi yang akan membuat kita memiliki kesempatan untuk membuat, ya, mengatur ulang lah sizing relationship-nya kita. Jadi politik bebas aktif itu menjadi sangat strategis karena kita didukung oleh sumber daya yang tidak semua negara punya. Dulu kita cuma punya nikel, cuma punya emas, cuma punya minyak. Minyak juga sudah turun, tetapi ternyata ada lagi berkah dari atas yang ternyata luar biasa dalam bentuk mineral tanah jarang. Dan itu tidak banyak negara yang punya. Nah, bagaimana menempatkan ini dalam hal diplomasi bergaining kemerdekaan Palestina? Karena kalau secara medan, secara peta, kalau tadi saya mendengarkan penjelasannya Prof. Suzy, nampaknya jauh lebih sulit dibandingkan waktu dulu Indonesia mau merdeka. Pertama, karena masyarakat dunia ini terpecah-pecah dalam medsosnya ya, sehingga mereka jarang sekali bisa bersatu padu untuk suatu tujuan. Misalnya terakhir yang mereka dunia itu bersatu waktu Ethiopia kelaparan, lalu mereka bikin lagu, bikin gerakan gitu. Sekarang itu sama sekali sepi, seakan-akan pembunuhan tuh oke. Jadi ada seorang Amerika yang membuat podcast yang mengatakan bahwa ini adalah corporatized genocide. Keuntungan datang kepada mereka yang melakukan genocide itu karena akhirnya shares-nya naik dan pemegang sahamnya beruntung. Jadi profitability-nya datang dari perlakuan-perlakuan keji dan itu sudah menjadi satu diktum yang baru ya di dalam hubungan internasional. Dan kalau kita lihat sejak 2023 sampai sekarang sejak 7 Oktober itu betapa hukum humaniter tidak dihormati dalam genosida yang terjadi di Palestina. Jadi untuk mempersatukan negara-negara, apakah cukup dengan pengakuan de facto di depan PBB? Apakah ini jadi jalan yang baik untuk menuju kemerdekaan Palestina? Bahasnya nanti usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Kami segera kembali.
Masih di Sapa Indonesia Malam, masih bersama dengan Prof. Suzy Sudarman, pengamat hubungan internasional, juga ada Syamsur Rizal, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PKB. Dan kalau kita sekarang kan menanti apa yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di sidang umum PBB. Selain kemerdekaan Palestina, apalagi sebenarnya poin-poin kuat yang harus disampaikan oleh Presiden? Ya, yang pertama tadi yang saya sampaikan itu bahwa Indonesia mesti sudah mulai mendeklarasikan diri bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang akan kuat. Walaupun sekarang belum diakui sebagai negara yang kuat, tetapi akan kuat. Kenapa akan kuat? Karena pasti sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia itu akan sangat menentukan bagaimana peta hubungan di era multipolar ini. Ya. Kenapa? Karena kita punya yang mineral tanah jarang, yang logam tanah jarang itu, yang tidak semua negara punya. Dan itu adalah sumber daya masa depan. Ya, baru-baru lagi lumpur lapindo ini ternyata hasil penelitian, ternyata logam tanah jarangnya luar biasa besarnya potensinya. Dan itu juga mesti dideklarasikan itu sebagai salah satu turning point untuk Indonesia punya bargaining position yang kuat. Karena sekali lagi semua akan kembali kepada basic resource apa yang dimiliki oleh sebuah negara untuk menentukan bargaining positionnya ke depannya. Sehingga momen yang akan ditonton oleh hampir semua negara, semua orang, ini mesti disampaikan bahwa ini adalah publisitas gratis yang luar biasa strategisnya. Nah, momen ini harus digunakan maksimal. Nah, salah satunya itu. Tentu yang kedua adalah bagaimana meneguhkan bahwa politik bebas aktifnya Indonesia itu masih tetapi sekali lagi bebas aktif pun kalau kita tidak memiliki sumber daya yang kuat, yang cukup, yang jarang, maka semua orang akan bilang, wah ngapain kita juga nggak penting-penting amat berhubungan dengan Indonesia. Nah, itu yang mesti dideklarasikan dan momen ini yang paling tepat. Kalau dari Prof. Suzy, apa sebenarnya yang Indonesia harus katakan secara lantang, apalagi secara rundown nih, secara urutan kita kan punya strategis sekali ya urutannya. Dinamikanya datang dari sekolah pendidikan, pendidikan kita adalah pendidikan yang sosialistik ya, yang sharing of wealth, sharing of poverty. Sedangkan untuk bisa mengklaim bahwa kita punya tanah jarang, kita itu untuk bargaining position, you need a position seperti yang di McPherson theory yang mengatakan the theory of possessive individualism. Artinya this is my battle, don't touch it. This is mine. Nah, ini orang Indonesia belum terbiasa untuk mengklaim kepemilikan we have this, and ini adalah satu cara untuk meredupkan klaim orang lain terhadap apa yang kita punya, tapi kita gunakan itu untuk mengatakan bahwa if you want to have this, you have to be nice to me, atau desain kami akan didengarkan gitu ya. Jadi mulainya dari pendidikan. Kalau pemerintah masih mengabaikan pendidikan, tentunya possessiveness-nya itu tidak wujud karena yang diajarkan adalah poverty sharing, then you have to feed other people dan segala macam. Padahal sebetulnya itu hanya negara bagian ketiga biasanya begitu ya. Ya, kita harus punya yang saya rasa ini yang paling susah di Indonesia adalah kita nggak punya rasa confidence ya. What is confidence? Rasa percaya diri. Percaya diri bahwa kamu bisa membargain. Negosiasi dan bargaining itu tergantung pada proses ya, proses yang dimana kalau negara barat jelas dia enmeshment melalui birokrasi, enmeshment melalui jejaring dan sebagainya. Kita jarang nggak connect kepada yang lain dan sifat kita tidak bisa menjual pitching, orang-orang barat itu terbiasa untuk menjajakan, misalnya ini botol, ini harganya segini, kamu beli nggak? Ya, kalau kita adalah, ini mungkin kamu nggak suka, tapi ini saya jual. Ketegasan dalam itu. Ketegasan dalam artian, how do you bargain if you don't have the knowledge ya? Nah, ini dia kuncinya adalah DPR. Semoga tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan pendidikan Indonesia itu jangan ditelantarkan sampai guru-guru itu gajinya 250.000 dan sebagainya. Jadi kita harus mulai dari paling dasar karena itu akan membentuk sifat-sifat mereka. Saya susah sekali loh mengubah mahasiswa UI. Saya bilang kamu udah dirusak dari SD sampai SMA. Lalu saya suruh merubah kalian. Nah itu berat sekali. Itu susah karena saya baru pulang dari Amerika, saya bilang ini loh cara menulis. Argue di atas, lalu proof, terus kesimpulan. Nah itu susah sekali mereka untuk mengargue sesuatu karena nggak biasa untuk menonjolkan diri. Karena mereka biasanya
Mereka bilang, kalau di kelas saya mendingan nggak menunjukkan bahwa saya pandai karena takut ditunjuk. Kebiasaan untuk membukakan itu. Nah itu gimana untuk pendidikan yang jadi PR sampai sekarang? Kalau Padahal pendidikan itu itu dasarnya. insya Allah mulai dengan apa yang dicanangkan oleh Kementerian Dasar dan Menengah. Tetapi yang paling penting dalam konteks relationship internasional itu adalah proud of identity-nya Indonesia itu nggak muncul. Kita dalam beberapa kali rapat kita nanyain, apa sih sebenarnya yang identitas Indonesia punya? Jangan-jangan hanya sekadar Indomie, Pulau Bali. Dia sebut merek ya. Oh iya, iya, mie instan atau Pulau Bali misalnya. Dan itu yang kita ingin bangun, bahwa Indonesia itu adalah negara besar yang punya karakter dan alhamdulillah bisa menahan diri terus menjadi politik bebas aktif. Dan itu yang mesti saya bilang dideklar oleh pidato presiden itu. Dan jangan lupa pengakuan internasional sudah ada, karena kita sudah secara legitimasi itu hampir semua negara menganggap Indonesia adalah salah satu dari leader of Global South. Negara dunia ketiga dulu istilah negara berkembang, Indonesia itu adalah leader di situ. Dan itulah yang mestinya diperkuat, termasuk ketika Indonesia memilih untuk bergabung di BRICS. Itu hampir tidak ada yang berani melakukan penolakan terbuka, termasuk Amerika. Dan itu menandakan bahwa bargaining position Indonesia itu pada dasarnya sudah cukup kuat. Walaupun juga secara personal Presiden Prabowo memang hebat, karena setelah dari Cina ke Amerika itu udah nenangin duluan. Tetapi faktanya adalah tidak ada penolakan, sehingga Indonesia lebih punya ruang untuk memainkan perannya sebagai negara yang bisa berdiri di multipolar itu. Ke Amerika ke China juga boleh, ke Rusia juga bisa diterima, ke dunia Arab pun juga bisa punya relationship yang bagus. Tapi bagaimana juga kita lihat pengaruh Perserikatan Bangsa-Bangsa sejauh ini. Banyak orang kecewa sama PBB karena dalam konflik Palestina saja misalnya, genosida terjadi dari 2023, sekarang apa realnya? Nah, Indonesia punya posisi apa dan seberapa besar PBB itu juga bisa memberikan dampak untuk Indonesia? Oke, mulainya dari kebanggaan itu yang Bapak sebutkan. Kebanggaan itu datang dari historical baggage, jadi ada sejarahnya. Kalau sejarah kita bangga, kita akan jadi bangga terus. Tapi karena sejarahnya itu dimanipulasi terus, sampai saat ini juga akan diganti-ganti tahunnya, siapa yang akan muncul dan sebagainya, sehingga orang tidak ada kontinuitas gitu. Kontinuitas kebangsaan itu kan penting sekali, karena ownership kepada self itu penting banget. Ownership kepada barang juga it's important, karena Anda masuk ke dalam sistem kapitalisme tapi pendidikannya non-kapitalis. Nah itu yang berabe, karena akhirnya Anda tidak punya nalar untuk bagaimana menolak atau menerima satu tawaran. Itu kan pilihan ya. Nah pilihan itu harus dilatih. Saya di Amerika Serikat sumpah setia kepada bendera setiap hari loh. I pledge allegiance to the flag of the United States. Itu for many years, dari SD. Jadi kenapa di sini? Karena kebanggaan itu enggak, nasionalisme itu harusnya malu untuk nyatakan ya, malu untuk dinyatakan dan tidak terbiasa untuk menyatakan kami bangga menjadi orang Indonesia. Karena terlalu banyak blemish, terlalu banyak kesulitan-kesulitan dihadapi setiap orang. Income-nya juga nggak cukup, bagaimana dia bangga pada negara ini. Untuk diri sendiri saja masih sulit. Yang ditunjukkan adalah mafia-mafia menyolong triliunan gitu. Bagaimana Anda bisa bangga? Ini dulu diberesin. Kalau Pak Prabowo mau menguatkan Indonesia, bukan menguatkan dengan tampil di mana-mana, tapi menguatkan dari dalam negeri sehingga direspek oleh orang lain dan orang lain takut. Karena BRICS itu sebetulnya adalah konferensi Asia Afrika. Kok boleh diambil sama Cina? Nah, Global South itu konferensi Asia Afrika. Kenapa sekarang Cina yang kemana-mana menggunakan Global South itu sebagai unison, sebagai bagian dari kebijakan mereka? Ini sense of ownership nggak ada, a sense of history nggak ada. Jadi gimana mau memperkuat diri untuk bargaining? Nah ini jurusan DPR nih. PR dari DPR tadi untuk Global South salah satunya itu akan dibawa oleh Presiden Prabowo di sidang umum PBB. Tapi implementasinya apa yang bisa dilakukan? Betul. Dan zaman now ini, zaman klaim. Yang duluan mengklaim itu yang berhak untuk memberikan penjelasan duluan. Nah China di situ duluan, dia lebih bagus GR daripada minder. Kira-kira kasarnya begitu. Apa aja diklaim duluan. Peringatan konferensi Asia Afrika yang harusnya dilaksanakan oleh UI bersama Kemenlu menyerahkan itu pada Cina, dan Cina bekerja sama dengan UI, seakan UI di bawahnya Cina untuk
konferensi yang sebetulnya historical artinya untuk Indonesia. Betul, saya setuju dengan Prof itu bahwa zaman sekarang itu mesti diklaim tentu dengan reasonable yang masuk akal. Nah, Indonesia bisa apa kalau di depan Indonesia bisa apa? Makanya saya bilang lebih bagus GR daripada minder, tapi mesti disiapin. Ya. Konsekuensinya adalah mempersiapkan apa yang mesti kita klaim dengan persiapan-persiapan yang tentunya juga didukung oleh sumber daya nasionalnya kita. Dalam waktu 15 menit misalnya Pak Prabowo di sidang umum PBB, apa yang bisa disampaikan? Nah, pertama setelah mendeklarasikan apa yang kita miliki, yang kedua itu adalah memastikan semua orang paham bahwa Indonesia itu adalah negara yang telah menjadi pahlawan dunia dengan menjaga hutannya. Dengan menjamin sustainable development goals itu dengan hutannya kita, lautnya kita. Sehingga carbon trade atau apapun juga, debt swap atau program apapun juga yang sifatnya universal itu untuk pengakuan itu bisa didapatkan, sehingga orang menganggap bahwa kita nggak bisa hidup nyaman kalau nggak ada Indonesia dengan hutannya, dengan lautnya, dengan sumber dayanya lain itu, sehingga kita memiliki bargaining position yang cukup untuk membuat relation yang lain. Tapi untuk Palestina juga harus ditegaskan kembali dong. Pasti, karena kalau Indonesia mau berada di samping Palestina, tentu yang di sampingnya itu sebagai person guard-nya atau guard country-nya itu mesti yang kuat juga. Kalau Indonesia nggak kuat, mau jagain Palestina nggak bisa. Iya, tidak akan dianggap juga oleh negara lain. Betul, makanya bargaining kita juga itu mesti selaras dengan apa yang ingin kita goalskan itu. Dan itu juga dampak politisnya begitu Palestina bisa merdeka, pasti juga Indonesia akan dapat pengakuan bahwa ternyata memang Indonesia kuat. Dan bisa berpengaruh juga dalam prosesnya itu. Proses selanjutnya, ya. Jadi relationship antara negara kita, apalagi dengan zaman multipolar sekarang ini. Nah, terakhir Prof. Susi, sejarah penting banget, karena misalnya harus diingatkan dari negara-negara di General Assembly itu yang terdiri dari negara yang merdeka, baru merdeka setelah adanya konferensi Asia Afrika. Indonesia harus menegaskan diri bahwa kami telah membuat terobosan-terobosan internasional sejak kami merdeka. Malah konferensi Asia Afrika 5 tahun setelah kita merdeka, kok itu masih muda banget ya. Jadi tuan rumah lagi. Ya, itu dia. Jadi sekarang malah dilupakan, malah justru break itu adalah pengganti konferensi Asia Afrika. Dan nanti dalam waktu 15 menit itu Presiden Prabowo harus meyakinkan itu. Meyakinkan sejarah, meyakinkan bahwa kita useful, kita functional dan bisa bermanfaat untuk seluruh dunia. Itu yang paling penting. Ya, salah satunya juga untuk tadi kemerdekaan Palestina. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan dengan posisi yang sulit, tapi setidaknya sidang umum PBB nanti kita nantikan pidato Presiden Prabowo yang urutannya setelah Presiden Trump, setelah Presiden Amerika Serikat. Kita akan lihat nanti. Terima kasih Prof. Susi, terima kasih juga. Terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya. Evakuasi jenazah pendulang emas yang ditembak KKB tertunda. Tim Satgas Kartens terlibat baku tembak dengan KKB di Yahukimo. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Sapa Indonesia Malam kami lanjutkan, saudara. Tim gabungan Satgas Damai Kartens dan Polres Yahukimo terlibat kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata saat berupaya mengevakuasi 5 korban penembakan KKB di Yahukimo, Papua Pegunungan. Tim gabungan Satgas Damai Kartens dan Polres Yahukimo terlibat baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di daerah Kampung Bingki, Kabupaten Yahukimo. Kontak tembak berlangsung 1 jam lebih hingga kelompok kriminal bersenjata mundur ke hutan. Sebelumnya KKB menyerang pendulang emas di Kampung Bingki. 5 pendulang emas dilaporkan tewas. Tim Satgas Kartens berupaya mengevakuasi korban namun dihalangi KKB. Meski berhasil memukul mundur KKB, namun evakuasi korban gagal dilakukan karena faktor cuaca. Evakuasi akan dilanjutkan Rabu besok. Mendapat informasi bahwa ada 3 jenazah lagi yang dikabarkan atau 3 orang lagi yang menjadi korban dari kelompok kriminal bersenjata ini. Jadi hanya memang kita belum bisa mengkonfirmasi karena belum sampai TKP. Jadi informasi-informasi itu memang kita sudah dapatkan, akan tetapi sampai sekarang kita belum sampai TKP. Kemarin kita sudah coba untuk datang ke TKP, tapi
ada kontak tembak yang tidak memungkinkan kita untuk melanjutkan perjalanan. Hari ini kita sudah siap, tapi hujan sangat lebat di Yahukimo hari ini sampai tadi siang. Akhirnya diputuskan untuk tidak dilanjutkan atau tidak jadi hari ini untuk melakukan evakuasi. Merespons banyaknya kasus keracunan makan bergizi gratis, MBG, Indonesian Corruption Watch, ICW, mendesak evaluasi total program MBG. ICW menilai tata kelola program MBG buruk dan minim pengawasan. ICW menilai evaluasi total MBG penting karena tata kelolanya buruk sehingga kerap merugikan warga, tercermin dari banyaknya kasus keracunan siswa. Memang program MBG baik sebagai intervensi pemerintah untuk mengatasi masalah gizi buruk. Karena itu jika mau dilanjutkan kembali, pemerintah harus memastikan perbaikan tata kelola, akuntabilitas, dan orientasinya harus benar-benar kepada siswa dan sekolah, bukan berorientasi proyek yang menguntungkan segelintir orang. Dengan adanya terbukti tata kelola yang buruk, minimnya akuntabilitas, dan berulang kali merugikan warga, dalam kondisi seperti ini, pemerintah harus segera menghentikan pelaksanaan MBG agar tidak terus menimbulkan kerugian lebih besar bagi masyarakat. Setelah dihentikan, diperlukan evaluasi total yang melibatkan publik, terutama siswa, guru, orang tua, dan kelompok masyarakat. Dan evaluasi ini penting untuk memastikan kembali jika memang MBG ini akan dilanjutkan dengan perencanaan yang lebih matang, mekanisme dan pengawasan yang independen, transparansi dan akuntabilitas anggaran, serta memastikan memang program ini benar-benar berorientasi pada kebutuhan warga, bukan kepentingan politik atau ekonomi elit. Berita lainnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau kesiapan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Desa Kadirejo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada Selasa siang. SPPG ini merupakan salah satu satuan pelayanan gizi yang dikelola Polri untuk mendukung program makan bergizi gratis. Dalam kunjungannya kali ini, Kapolri memberikan pesan ke tiap satuan pelayanan pemenuhan gizi terkait dengan proses masak dan pendistribusian dengan menggunakan quality control. Adapun quality control yang harus dilakukan adalah dengan melakukan tes uji klinis dan memastikan makanan tiba di siswa dalam keadaan higienis. Untuk saat ini Polri telah membangun 617 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang melayani 2 juta lebih penerima manfaat. Di wilayah Jawa Tengah sudah terdapat 73 satuan pelayanan pemenuhan gizi dengan target semula sebanyak 100 SPPG. Informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia Malam. Kami ingatkan Anda agar jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Friska Clarissa. Dan saya Radi Saputro berterima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.